Halo sobat semua, kita ketemu lagi di channel YouTube Titi Anggraini. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema penting yaitu sistem pemilu Indonesia dari masa ke masa. Sistem pemilu legislatif khususnya pemilu untuk memilih DPR dan DPRD. Ternyata pilihan kita terhadap sistem pemilu, terutama metode pemberian suara, akan berdampak pada salah satunya desain surat suara yang digunakan dalam pemilu. Mari kita simak perjalanan metode pemberian suara atau sistem pemilu dari pemilu 1955, pemilu pertama setelah Indonesia merdeka, untuk pemilu DPR ya, sampai dengan pemilu terakhir pada tahun 2019. Sobat semua bisa lihat di layar ada ragam rupa bentuk surat suara sejak Indonesia menyelenggarakan pemilu nasional pertama pada tahun 1955 sampai dengan yang terakhir pada tahun 2019. Saya ambil gambar ini dari infografik kompas.id. Yang paling atas kiri ini adalah pemilu 1955, lalu tahun 71, kemudian dari tahun 77 sampai 1997 itu surat suaranya serupa. Kemudian pemilu pertama di era reformasi tahun 99, kemudian diikuti pada 2004, 2009, 2014 dan terakhir 2019. Mari kita simak sistem pemilu yang berlaku di Indonesia dari masa ke masa untuk pemilu DPR dan DPRD. Nah, kita lihat ini adalah perjalanan metode pemberian suara pemilu DPR dan DPRD yang mempengaruhi sistem pemilu kita. Jadi ada banyak variabel sistem pemilu. Untuk lebih detailnya, sobat semua bisa melihat postingan dalam YouTube channel Titi Anggraini di video-video terdahulu yang membahas tentang sistem pemilu. Jadi sistem pemilu yang pernah berlaku di Indonesia untuk pemilu legislatif DPR dan DPRD itu ada dua. Yang pertama adalah sistem proporsional daftar tertutup atau closed list proportional representation. Dalam sistem proporsional daftar tertutup ini atau kita singkat CLPR, maka pemilih memilih logo atau nomor urut partai saja. Nah, yang kedua adalah sistem proporsional daftar terbuka atau open list proportional representation OLPR, di mana pemilih memilih logo partai politik, nama calon atau nomor urut calon. Nah, sekarang kita lihat sejak pemilu pertama memilih anggota DPR dan konstituante ya pada tahun 1955. Pada tahun 1955, sistem pemilu yang digunakan untuk memilih DPR dan anggota konstituante adalah sistem pemilu proporsional daftar tertutup atau closed list proportional representation. Kemudian pada tahun 1971 kita tetap menggunakan sistem proporsional daftar tertutup. 1977 kita juga menggunakan sistem proporsional daftar tertutup. 1982, 1987, 1992, dan pemilu terakhir di era Orde Baru pada 1997 kita juga tetap menggunakan sistem proporsional daftar tertutup atau closed list proportional representation. Nah, sobat semua bisa lihat sebagaimana di layar, pemilu di era Orde Lama dan seluruh pemilu di era Orde Baru untuk memilih anggota legislatif DPR dan DPRD menggunakan sistem pemilu proporsional daftar tertutup. Jadi ada berapa nih? 1 kali di era Orde Lama dan kemudian 6 kali pemilu legislatif di era Orde Baru, semuanya menggunakan sistem proporsional daftar tertutup. Nah, berikutnya di era reformasi ditandai dengan kejatuhan Soeharto pada 21 Mei 98. Ternyata pemilu pertama di era reformasi tahun 1999, pemilu yang sejatinya dipercepat ya. Karena kalau tadi kita lihat siklus pemilu Orde Baru yang terakhir tahun 1997, maka seharusnya dalam 5 tahunan
pemilu baru akan berlangsung pada tahun 2002. Tapi kemudian Presiden B.J. Habibie memutuskan untuk mempercepat pemilu dalam rangka konsolidasi dan stabilitas politik nasional. Maka pemilu di era reformasi yang pertama diselenggarakan pada tahun 1999. Nah, di tahun 1999 pemilu legislatif kita untuk memilih DPR dan DPRD tetap menggunakan sistem proporsional daftar tertutup atau closed list proportional representation. Barulah pada tahun 2004 kita mengubah sistem pemilu DPR dan DPRD kita menjadi semi proporsional daftar terbuka atau semi open list proportional representation. Mengapa masih semi ya, belum sepenuhnya open list proportional representation atau sistem proporsional daftar terbuka? Karena pada waktu itu kalau seorang caleg tidak memenuhi, kalau suatu partai politik yang memperoleh kursi, caleg-caleg yang diusung partai politik tersebut tidak ada yang mendapatkan suara sejumlah bilangan pembagi pemilih atau harga kuota satu kursi, maka penentuan caleg terpilih kembali merujuk kepada nomor urut. Makanya baru disebut semi open list proportional representation atau semi proporsional daftar terbuka. Jadi pada pemilu 2004 lah ini pertama kali pemilih bisa memilih selain logo partai politik juga langsung nama calon atau nomor urut calon. Pada waktu itu diberlakukan ketentuan selain memilih nama calon atau nomor urut calon juga harus mencoblos logo partai politik. Nah, itu di 2004. Pada tahun 2009 kita kemudian memberlakukan sistem pemilu proporsional daftar terbuka untuk memilih DPR dan DPRD secara penuh dengan penentuan caleg terpilih tidak lagi berdasarkan nomor urut kalau tidak ada yang mendapatkan kuota harga satu kursi atau bilangan pembagi pemilih dengan kemudian merujuk langsung pada perolehan suara terbanyak. Jadi caleg yang terpilih dari suatu partai yang mendapatkan kursi akan ditentukan berdasarkan suara terbanyak. 2009 tidak lepas dari kontribusi putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2004, maka kita memberlakukan sistem pemilu proporsional daftar terbuka secara penuh untuk memilih anggota DPR dan DPRD. 2014 dan 2019 kedua pemilu ini juga sama-sama masih memberlakukan sistem pemilu proporsional daftar terbuka untuk memilih calon anggota DPR dan DPRD. Jadi sobat semua bisa lihat ya, selama era reformasi, pemilu pertama era reformasi kita masih menganut sistem pemilu proporsional daftar tertutup untuk memilih calon anggota DPR dan DPRD. Kemudian pada tahun 2004, pemilu 2004, kita mulai mengadopsi sistem pemilu semi proporsional daftar terbuka karena masih merujuk kepada nomor urut untuk penentuan caleg terpilih dalam hal tidak ada caleg dari partai yang mendapatkan kursi yang memenuhi kuota harga kursi atau bilangan pembagi pemilih. Nah, mulai 2009 sampai dengan 2019 artinya pemilu 2009, pemilu 2014 dan pemilu 2019 untuk memilih anggota DPR dan DPRD kita memberlakukan sistem pemilu proporsional daftar terbuka. Nah, tadi seperti di awal saya sudah menyebutkan pilihan kita terhadap metode pemberian suara pemilu DPR dan DPRD juga berdampak pada desain surat suara. Mari kita lihat bersama. Ini adalah surat suara untuk pemilu tahun 1955. Jadi pada tahun 1955, pemilu pertama setelah Indonesia merdeka, selain diikuti oleh partai politik, juga diikuti oleh organisasi kemasyarakatan dan calon individu atau perseorangan. Sobat semua bisa lihat ini adalah logo-logo dari partai politik. Nah, di sebelah kanan bawah ya, pojok kanan bawah yang kita lihat di layar itu adalah ruang untuk pemilih menuliskan
nama ormas ataupun calon perseorangan yang dia pilih. Jadi bisa dilihat ya, kalau dalam sistem proporsional tertutup yang tampil itu hanya nama partai, lambang partai, dan juga nomor urut partai begitu. Nah, seperti yang ada di layar ini. Nah, ini adalah surat suara pemilu tahun 1971. Jadi dalam pemilu 1971 ada 10 partai politik yang mengikuti pemilu legislatif 1971. Partai-partainya bisa dilihat di layar, sistem pemilu kita tetap proporsional daftar tertutup. Nah, bisa dilihat ya, hanya ada tanda gambar partai, nama partai, dan nomor urut partai. Surat suaranya juga sangat sederhana, hitam putih, tidak berwarna-warni seperti sekarang. Lalu mulai tahun 1977 setelah dilakukan fusi partai-partai politik peserta pemilu, maka pemilu hanya diikuti oleh 3 partai politik. Walaupun pada waktu itu pada tahun 1977 disebutnya sebagai 2 partai politik dan 1 golongan karya. Sejak tahun 1977 sampai dengan tahun 1997, surat suaranya seperti ada di layar, masih juga hitam putih ya, diikuti hanya 3 partai politik saja. Nah, mulai 99 surat suaranya mulai warna-warni nih. Jadi sistem pemilunya masih proporsional tertutup sama seperti seluruh pemilu di era Orde Baru ya dari tahun 1977 sampai 1997. Berarti 1977, 1982, 1987, 1992 dan yang terakhir 1997 semuanya sistem pemilu proporsional tertutup selama era Orde Baru. Nah, ini adalah surat suara pemilu tahun 1999. Masih sekedar memuat logo partai, nomor urut partai, dan nama partai. Walaupun perubahannya adalah sekarang partai-partai politiknya berwarna-warni ya, gambar atau logo partai politiknya. Ada 48 partai politik peserta pemilu tahun 99. Nah, ini adalah surat suara pemilu 2004, di mana kita memberlakukan sistem pemilu proporsional terbuka atau semi proporsional terbuka, belum sepenuhnya proporsional terbuka atau semi open list proportional representation atau OLPR begitu ya. Nah, sobat semua bisa lihat ini di layar mulai tahun 2004 muncul nama-nama caleg di surat suara. Karena dalam sistem proporsional daftar terbuka kita bisa memilih caleg langsung di surat suara. Ini 2004 ya, walaupun masih semi open list proportional representation atau masih semi proporsional terbuka. Tahun 2009 kita menganut sistem pemilu proporsional terbuka penuh di mana caleg terpilih merujuk kepada suara terbanyak karena adanya putusan MK tahun 2004 begitu ya. Kalau saya tidak salah putusan MK 22/24 2004. Nah, ini sobat semua bisa lihat ya, surat suaranya relatif masih sama dengan 2004. Kalau di 2004 ada 24 partai politik peserta pemilu, maka di 2009 diikuti oleh 38 partai politik peserta pemilu. Jadi sistemnya masih proporsional terbuka dan dengan suara terbanyak atau sistem proporsional terbuka penuh begitu. 2014 peserta pemilu kita berkurang cukup jauh menjadi hanya 12 partai politik peserta pemilu DPR dan DPRD yang sistem pemilunya juga masih sistem proporsional daftar terbuka dengan penentuan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak. Ini adalah contoh surat suaranya. Dan terakhir pada pemilu 2019 ada 16 partai politik peserta pemilu. Kenapa ya dari nomor 14 langsung lompat ke 19-20? Karena pada waktu itu ada perselisihan perselisihan tata usaha negara terkait dengan verifikasi partai politik menjadi peserta pemilu, sehingga ketika KPU sudah menetapkan 14 parpol peserta pemilu, baru kemudian menyusul ada putusan dari Bawaslu dan juga putusan dari PT UN Jakarta. Nah, ini sobat semua bisa lihat ya,
2019 sistem pemilu kita juga masih proporsional daftar terbuka dengan penentuan caleg terpilih berdasar suara terbanyak. Jadi ini kelihatan. Nah, kenapa kemudian lompat dari nomor 14 langsung 19-20? Karena nomor 15, 16, 17, 18 itu diperuntukkan bagi nomor urut partai lokal di Aceh. Jadi ini sobat semua, sejak pemilu 2009 berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka khusus hanya berlaku di Aceh, pemilu DPR dan DPRD, pemilu DPRD bisa diikuti oleh partai politik lokal. Jadi hanya untuk DPRD, DPR tidak ada partai politik lokal. Maka partai politik lokal peserta pemilu yang mengikuti pemilu DPRD di Aceh itu pada tahun 2009 diikuti 6 partai politik lokal di Aceh, lalu 2014 diikuti 3 partai politik lokal di Aceh, dan 2019 diikuti 6 partai politik lokal di Aceh. Jadi sobat semua bisa melihat di sini ya, oh ya ini saya koreksi ya, ini bukan 6 partai politik lokal di Aceh, tapi 4 partai politik lokal di Aceh. Aduh, mohon maaf ini salah ketik. Jadi makanya tadi di sini bisa terlihat ya, dari nomor 14 langsung ke 19, karena di 2019 lalu ada 4 partai politik lokal di Aceh yang ikut pemilu, yaitu nomor urut 15, 16, 17, 18. Makanya sepanjang sejarah pemilu kita sampai dengan 2019 lalu, untuk pemilu DPRD di Aceh itu pada tahun 2009 pernah diikuti 6 partai politik lokal, 2014 diikuti 3 partai politik lokal di Aceh, dan pada 2019 diikuti 4 partai politik lokal di Aceh. Nah, sobat semua, kita sudah sampai di penghujung postingan vlog kali ini. Kalau sobat ingin mempelajari lebih detail tentang sistem pemilu yang akan berlaku pada 2024, ada vlog di YouTube channel Titi Anggraini yang berjudul Memahami Sistem Pemilu 2024, Pilpres, Pemilu DPR dan DPRD, serta Pemilu DPD. Kemudian regulasi pemilu dan pilkada 2024, kenali, pahami, dan kuasai. Dan yang terakhir, masalah hukum pemilu, jenis pelanggaran dan sengketa dalam pemilu dan pilkada 2024. Jadi bisa dirujuk di berbagai postingan saya terdahulu di YouTube channel Titi Anggraini. Nah, sobat semua, demikian untuk postingan kali ini terkait dengan sistem pemilu Indonesia dari masa ke masa serta implikasinya pada desain surat suara untuk pemilu DPR dan DPRD. Kita jumpa lagi dalam postingan berikutnya. Kalau kamu suka dengan vlog ini, silakan like, komen, dan juga subscribe ya YouTube channel Titi Anggraini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan karena kita belum sepenuhnya bebas dari virus COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.